Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan judul materi ekuitas. Ekuitas terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada bentuk perseroan, terdapat undang-undang perseroan, sistem saham, dan hak kepemilikan yang beragam. Yang kedua, ekuitas, penerbitan saham dan reakuisisi saham. Yang ketiga, ada saham preferen, yaitu akuntansi dan pelaporan saham serta fitur yang aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Prodi Akuntansi. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas besar saya, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan judul materinya yaitu ekuitas. Ekuitas terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada bentuk perseroan, di mana membahas undang-undang, sistem saham, dan hak kepemilikan yang beragam. Yang kedua ada ekuitas sendiri, itu membahas tentang penerbitan dan reakuisisi pada saham. Yang ketiga ada saham preferen, membahas akuntansi dan pelaporan saham preferen serta fitur. Yang keempat ada kebijakan dividen, yaitu membahas kondisi keuangan dalam pembagian dividen, jenis dan pemecahan saham serta restriksi. Yang kelima ada penyajian, itu membahas analisa lebih detail terkait ekuitas. Selanjutnya, itu adalah bentuk organisasi dalam perusahaan. Terdapat 3 organisasi di bisnis. Yang pertama ada perorangan, yang kedua ada partnership, yang ketiga ada perusahaan. Perusahaan memiliki karakter khusus, yaitu ada pengaruh peraturan dari undang-undang perusahaan sendiri. Yang kedua, memanfaatkan atau ada pemanfaatan dalam sistem sahamnya. Yang ketiga, diverifikasi kepemilikan. Selanjutnya itu adalah prosedur pendirian. Diatur dalam Undang-Undang Perusahaan atau Perseroan Terbatas tahun 2007. Dengan didirikannya minimal ada 2 orang yang mempunyai bagian saham dengan akta notaris sebagai bukti dokumen sahnya. Kemudian perseroan sendiri harus mengajukan ke menteri sebagai bentuk permohonan untuk mendapatkan pengesahan atas pendirian perseroan terbatas setelah akta pendirian terbit atau ditandatangani oleh notaris. Selanjutnya ada karakteristik dari saham. Yang pertama itu ada hak dalam pembagian secara proporsional. Itu terdiri atas laba dan kerugian, manajemen berupa hak voting. Yang ketiga yaitu saat aset likuidasi. Yang kedua, karakteristiknya yaitu resiko memiliki kerugian terbesar. Yang ketiga, memperoleh keuntungan atas hasil keberhasilan suatu perseroan. Yang keempat, tidak memberikan jaminan untuk memperoleh dividen dan aset atas pembubaran perseroan terbatas. Selanjutnya ada komponen ekuitas, itu terdapat modal di sektor yang dimana di dalamnya terdapat saham biasa dan saham preferen. Kemudian ditambah menjadi yang namanya egio saham. Kemudian ditambah dengan laba ditahan, dikurangi saham treasury, kemudian ditambah lagi dengan egio saham treasury, lalu ditambah lagi dengan laba komprehensif lain, dan ditambah dengan kepentingan non-pengendalian. Selanjutnya, penerbitan atas saham.
saham terbagi menjadi 4. Di sini kita akan membahas 4 dan terdapat contoh masing-masing di slide selanjutnya. Yang pertama itu ada saham nominal, yang dimana penerbitan saham nominal yang rendah membantu perusahaan untuk menghindari kewajiban kontingensi ketika saham dijual di bawah par. Yang kedua, saham tanpa nominal, yaitu saham tanpa nominal harus selalu dicatat sebesar nilai saat diterbitkan tanpa egio saham. Dan jika diharuskan adanya nominal, maka dicatat sebagai egio saham. Selanjutnya ada diterbitkan sekuritas lain, yang dimana harus dipisahkan pada komponen ekuitas dan lainnya. Misalkan convertible bond diterbitkan dengan opsi atau waran. Metode alokasi itu terdapat yang pertama itu metode proporsional dan penambahan. Yang keempat itu ada saham diterbitkan transaksi non-cash, yaitu perusahaan harus mencatat pada nilai wajar atas barang atau jasa yang diterima, dan jika nilai tersebut tidak dapat diukur atau digunakan nilai wajar yang diterbitkan. Selanjutnya itu contoh soal saham tanpa nominal. Itu yaitu PT One Piece memiliki 4.000 saham lembar biasa yang diotorisasi tanpa nilai par. Jika PT One Piece menerbitkan kembali 500 saham dengan harga 600 lembar saham, maka akan dicatat sebagai debit itu kas sebesar 300.000, terus saham biasanya dikredit sebesar 300.000 untuk balance. Namun jika saham yang diterbitkan memiliki nilai yang ditetapkan sebesar 250, maka pencatatannya beda lagi, yaitu debit itu kas sebesar 300.000 sama, namun terdapat kreditnya terdapat dua akun. Yang pertama saham biasa sebesar 125.000 dan egio saham biasanya sebesar 175.000. Selanjutnya saham yang diterbitkan oleh sekuritas lain. Itu PT One Piece menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai parnya 100 dan nilai wajarnya 600, serta 200 lembar saham lagi preferen dengan nilai parnya 200 dan nilai wajarnya 1.000 yang dijual dengan lump sumnya sebesar 400.000. Itu kita hitung untuk saham biasa, yaitu jumlah sahamnya sebesar 500 dikalikan dengan nilai parnya itu sebesar 600, yang dimana menghasilkan 300.000. Dan saham preferen sebesar 200 dikalikan dengan nilai parnya nilai wajar sebesar 1.000, yang dimana menghasilkan 200.000. Kemudian kita hitung persentasenya itu untuk yang saham biasa sebesar 60% dan saham preferen sebesar 40%, yang dimana total nilai pasarnya itu adalah 500.000. Kemudian untuk alokasi saham biasa itu harga penerbitannya itu tetap dan preferen juga tetap sebesar 400.000, alokasinya biasa saham biasa 60%, preferen 40%. Jadi saham biasa itu senilai 240 dan preferen senilai 160. Kemudian saham diterbitkan oleh sekuritas lain dengan contoh soalnya PT One Piece menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nilai par 100 dan nilai wajarnya 600, serta 200 lembar saham preferen dengan nilai parnya 200 dan nilai wajarnya 1.000 yang dijual dengan lump sum 400.000. Itu kita catat sebagai debit, ada kas 400.000, kredit ada 4 akun, yaitu saham preferen, asalnya itu adalah 200 lembar saham dikalikan dengan nilai par 200 sehingga menjadikannya 40.000. Kemudian akun kredit yang kedua yaitu egio saham preferen, itu tadi 160 diambil dari alokasi saham preferen yang sebesar 40%, dikurangi dengan saham preferen sehingga hasilnya adalah 120.000. Kemudian saham biasa yaitu ada 50 lembar saham
biasa dikalikan dengan nilai parnya sebesar 100.000, kemudian menghasilkan 50.000. Kemudian untuk akun kredit yang keempat ada Egio saham biasa 240.000 itu berasal dari alokasi saham biasa yang sebesar 60%, kemudian dikurangi dengan saham biasa 50.000 sehingga menjadi 190.000. Selanjutnya, saham diterbitkan sekuritas lain dengan metode penambahan. PT One Piece menerbitkan 50 lembar, sama soalnya seperti yang tadi. Untuk perhitungannya beda, jumlah sahamnya itu kita kalikan seperti biasa, namun saham preferennya itu dikosongkan. Kemudian total menjadi 300.000. Nah, kemudian preferen itu sebesar 400.000 harga penerbitan, biasa 300.000, kemudian dikurangi sehingga preferen menjadi 100.000. Kemudian untuk pencatatan akuntansinya yaitu kas sebesar 400.000, saham preferennya itu 200 lembar dikali nilai par 40.000 sehingga saham preferennya itu 100.000 setelah dikurangi dengan saham biasa, kemudian dikurangi dengan saham preferen sehingga totalnya 60.000. Saham biasa itu ada 500 lembar dikali nilai par 100.000 hasilnya 50.000. Kemudian untuk mencari agio saham biasa yaitu 300.000, total saham biasa dikurangi dengan saham biasa, yang dimana agio saham biasa menjadi 250.000. Selanjutnya, saham diterbitkan dengan transaksi non-cash, di mana PT Skypia menerbitkan saham biasa sebanyak 2.000 lembar dengan nilai parnya 500 untuk mendapat paten atas produk. Kemudian PT Skypia itu di kasus pertama tidak dapat menentukan nilai wajar paten, tetapi dapat menentukan nilai wajar saham sebesar 750. Sehingga paten menjadi 1.500.000. Kemudian itu ada saham biasa menjadi 1 juta. Egio sahamnya biasanya itu 500.000. Kemudian kasus yang kedua yaitu PT Wanukumi yang tidak dapat menentukan nilai wajar saham tetapi dapat menentukan nilai wajar paten sebesar 1.200.000 sehingga pencatatan akuntansinya itu paten debit 1.200.000, kreditnya itu saham biasa sebesar 1 juta dan egio saham biasa 200. Selanjutnya, kasus ketiga yaitu PT Sabaundi tidak dapat menentukan nilai wajar saham dan paten, tetapi konsultan independen menentukan nilai wajar paten sebesar 1.250 berdasarkan metode diskonto arus kas, yaitu tetap paten sebesar 1.250, saham biasanya itu 1 juta dan egio saham biasanya 250. Sudah di akhir slide. Kesimpulan yang dapat dirincikan yaitu bahwa saham nominal itu sendiri merujuk pada nilai tetap di dalam sertifikat saham yang tidak selalu hanya mencerminkan nilai di pasar. Sementara saham tanpa nominal nilainya ditetapkan dari kuatnya permintaan dan penawarannya yang memberikan fleksibilitas lebih besar. Selanjutnya saham yang diterbitkan sebagai sekuritas lain itu memungkinkan instrumen keuangan yang terlibat, yaitu terdapat saham preferen atau obligasi konversi sesuai dengan strategi keuangan. Selain itu, saham diterbitkan dengan transaksi non-cash itu dapat mencakup pertukaran aset non-cash sebagai ganti, memberi variasi dalam tujuan transaksi, serta ekspansi bisnis atau akuisisi. Kemudian dengan memahami konsep-konsep di atas, perusahaan dapat memilih struktur modal yang
yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi serta strategi bisnis. Perlu diakui juga peran saham itu penting dalam pengumpulan modal dan pengelolaan keuangan perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.